Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, malam hari ini guys kita nggak akan bahas soal chart dulu. Ya bisa jadi ada sih, karena hari ini kita akan Q&A lagi part 2. Karena part pertama kemarin lumayan yang nonton dan juga pertanyaannya cukup banyak yang dihasilkan. So, saya rasa perlu ada part 2. Dan kalau misalnya teman-teman nanti masih punya pertanyaan, boleh. Seputar pribadi saya boleh, seputar kehidupan saya juga boleh, seputar kripto juga boleh. Apapun kalau misalnya teman-teman mau tanyakan, silahkan tanyakan saja. Kalau misalnya saya bersedia jawab, saya akan jawab, oke? Jadi langsung aja kita mulai Q&A part keduanya kali ini. Let's go! Oke, kita ini ambil dari video Q&A part pertama ya guys. Jadi pertama ada dari Iwan Daniel, Mangstap bro. Waduh, apa tuh? Bahasa dari mana itu bro? Mangstap itu bahasa dari mana? Yang saya tahu mantap gitu ya. Oke, kemudian ada dari Kapur Tulis. 3 orang yang bikin saya cuan luber di kripto. Pertama, Koryo Gunawan, informasi tentang fundamental koin dan project-project yang ada di koin tersebut. Kevin Saili, technical analisa dan menghitung algoritma market. Hansen Lo, tentang perilaku pasar dan psikologi market. Expert banget nih, 3 hamba Tuhan. Wah, thanks a lot. Ya, you're welcome bro. Q&A kok, gimana cara mengkombinasikan technical analysis altcoin dan Bitcoin? Kadang lihat chart udah bagus, Bitcoin short dia ikutan. Ya memang kita nggak bisa pungkiri sih guys, untuk sementara memang altcoin itu rata-rata masih bergantung sekali dengan pergerakan Bitcoin. So mungkin salah satu saran yang bisa saya berikan adalah pertama teman-teman harus dulu analisa chartnya Bitcoin. Kira-kira Bitcoin ini dalam fase apa? Bullish kah atau bearish kah atau sideways gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pengen buy, ya teman-teman setidaknya harus memastikan Bitcoin ini sekarang dalam keadaan sideways atau bullish. Oke, sideways masih oke lah. Kalau teman-teman mempunyai setup yang jelas di altcoin, mempunyai pattern bullish, tapi Bitcoin kelihatannya bakal sideways, itu masih oke menurut saya. Tapi kalau misalnya teman-teman menemukan setup bullish di altcoin, sedangkan teman-teman lihat Bitcoin itu kayaknya pengen koreksi atau bearish gitu ya. Nah, itu usahakan ya hati-hati gitu ya. Kalaupun memang mau masuk, ya stop loss-nya harus diperketat gitu ya. Itu saran saya. Selain trading short term, leveraging, ada nyicil dollar cost averaging crypto untuk long term juga kah? Ya, ini pastinya kalau subscriber lama udah tahu juga ya, Ronald Chandra, pertanyaan dari Ronald Chandra. Kalau subscriber lama pasti udah tahu, saya juga udah pernah kasih tahu kalau misalnya yang pengen hold long term itu tekniknya dollar cost averaging seperti yang kamu sebutin juga. Dan memang saya udah pernah sebutin juga, saya punya 2 account, satunya untuk short term trading ya futures gitu ya, satunya untuk long term hold. Dan kalau long term hold memang saya sistemnya dollar cost averaging. Oke, semoga menjawab. Bang, tips buat trading harian bang, dari Ingeborg Sinambela. Sebenarnya kalau tips sih gimana ya, banyak banget sih. Yang paling pertama ya pasti saya selalu saranin money managementnya dulu dibenerin, sama risk managementnya itu dua-duanya harus bener dulu, oke? Baru nanti kalian pelajari soal pattern bullish lah, pattern bearish lah. Intinya psikologi tradingnya itu harus bener dulu guys, sebelum kalian benar-benar terjun untuk trading apapun lah, mau forex kah, mau saham kah, mau crypto kah. Tradingnya ya kurang lebih seperti itu, mentalitinya harus sama gitu ya. Besok gimana bang? Wah ini udah lama ya, jadi kita nggak jawab. Live dong kok, biar makin rame nih, dari Hendry. Ya mungkin akan nanti dipertimbangkan ya Hendry. Bahas XRP lagi kok, ya kan kemarin udah ya, udah dibahas XRP. Kemudian kita lihat-lihat lagi ya guys. Sorry kalau ada yang ke skip ya, saya cuma sambil ngeliat soalnya banyak sih guys ya kan, nggak mungkin semuanya saya jawab juga. Kalau dijawab semua bisa lama banget gitu. Bang, gimana cara gambar area support dan resistance? Oh, ini sih harus ini harus dipisahin ke satu video sih guys. Kalau cuma dijelasin di sini nanti kepanjangan gitu ya. Bang, Cardano Xerox di harga berapa ya? Kalau
Kalau Cardano kemarin udah dikasih tahu ya, selama kita di bawah $2 itu harusnya aman untuk diserok. Dan ketika saya membuat video Cardano terakhir itu, harga Cardano kemudian terbang ya, dan rata-rata ya yang udah masuk di channel Telegram saya harusnya udah tahu juga. Dan kayaknya memang rata-rata banyak yang masuk di Cardano setelah ngelihat video tersebut, dan rata-rata udah cuan. Oke. Kalau sekarang ya gimana ya? Kalau memang kamu masih percaya projectnya Cardano, ya kan? Ya saya selalu saranin kalau misalnya sebuah koin lagi masuk ke all time high, kita jangan FOMO dulu. Intinya kita kalau memang harganya sudah cukup tinggi, at least kalian tunggu ada sedikit koreksi lah untuk teman-teman masuk gitu ya. Buat grup Telegram aja bang. Nah ini udah. Seberapa yakin Bro Hansen BTC lanjut bikin all time high baru? Arfi Atta. Kalau gini sih guys, kalau saya ini mau dibilang persentase mungkin sekarang 80 lah ya. Saya yakin bahwa kita masih akan melanjutkan bull market, oke? Karena sebagai seorang technical analysis saya nggak boleh bilang sesuatu pasti akan terjadi. Itu nggak boleh. Namanya kita analisa, kita prediksi. Kita nggak bisa memastikan. Oke? Yang ada namanya probabilitas. Kalau menurut saya sekarang itu 80%. Oke? 20% ya sisanya lah gitu ya. Kemudian pertama kali mengenal kripto kapan bang? Terus modal pertama abang berapa? Modal sih pertama awalnya nggak banyak sih guys, cuman puluhan juta doang sih, nggak banyak banget. Karena pertama masuk kan saya juga masih kayak bingung gini, harus pelajari dulu marketnya seperti apa sih yang kita investasikan. Jadi itu masih awal-awal saya masuknya yang memang dikit-dikit dulu aja, cuma ngetes doang, ya kan. Oh ya guys, dan kalau teman-teman menemukan akun-akun seperti ini, Hansen Lo YouTube, lalu dia E-nya itu ada titiknya di atas segala nih, pokoknya yang fancy font ini adalah scam ya guys. Jangan sampai teman-teman tertipu dengan akun-akun seperti ini, karena banyak sekali saya lihat yang malah balas komen sama akun ini. Jadi ini bukan akun saya, dan saya tidak pernah menyebarkan nomor WA saya di kolom komentar. Jadi teman-teman kalau menemukan hal tersebut itu adalah scam, oke? Jangan tertipu. Bang, di antara 3 koin di bawah mana yang paling bagus untuk kita serok? Dari Hardy Firmansyah. Ya, sebenarnya gini sih, kalau misalnya yang kamu sebutin ini tiga-tiganya adalah menurut saya koin yang bagus ya. Kalau misalnya kamu pede, ya sudah tiga-tiganya saja dibeli. Ya kan, tiga-tiganya saja dicicil, cuman persentasenya saja dibagi gitu ya. Kalau misalnya kamu lebih yakin ke Cardano, berarti Cardano 40% misalnya, atau 50%, sisanya 25 di Ethereum, 25 lagi di Polkadot. Jadi kamu bisa dapat semua gitu kan. Ya nggak perlu juga all in ke satu koin, menurut saya lebih baik diversifikasi gitu ya. Semoga menjawab Hardy Firmansyah. Prediksikan dong kapan Bitcoin akan downtrend parah kok, dari Salfox dong. Oh ini agak berat sih untuk memprediksinya ya, karena ini udah mungkin ranahnya dukun kali, bukan ranahnya saya ya. Tapi kalau misalnya kamu minta saya nebak gitu ya, bisa jadi tahun depan, bisa jadi. Tapi itu tebakan ya guys, tebakan liar, jadi teman-teman nggak usah percaya, itu cuma tebakan saya aja. Bang, invest apa aja selain di kripto? Ya, seperti biasa lah guys, kalau misalnya milenial sekarang ya, investnya kalau nggak kripto ya saham gitu-gitu, forex, ya itu semua saya udah pernah coba lah gitu ya. Semoga menjawab Indra Widi. Keseharianku ada pertanyaan. Ini bang, gua ada pertanyaan bagus buat lo dan semuanya. Tanggal 12 September kan bakalan ada smart contract. Mungkin maksud kamu Cardano ya. Jadi kemungkinan besar akan ada pump atau tidak kalau Bitcoin dump. Soal ya kan altcoin ngikutin alur Bitcoin kalau pertanyaannya agak kurang jelas sih. Cuman ya mungkin maksud kamu kalau Bitcoin dump apakah ada akan ikut tergerus juga gitu ya. Nah, kalau menurut saya ya selama Bitcoin itu tidak downtrend parah, harusnya dengan adanya smart contract itu ya harga Cardano masih mempunyai potensi untuk tetap naik gitu ya, asalkan Bitcoin tidak reversal dan membentuk lower low baru gitu.
Itu menurut saya, oke. Circle lu pada trading juga kah bang? Enggak sih, Ahmad. Dan ya enggak. Circle saya enggak banyak trader juga. Kok Bitcoin terus kak? Sekali-sekali Ethereum bahas lebih dalam kak. It's me Putri. Oke, sebenarnya gini sih kalau seperti yang tadi juga udah dijelasin, sebenarnya pergerakan altcoin ini sekarang masih sangat bergantung dengan Bitcoin. Dan secara tidak langsung kalau kita membahas Bitcoin, menganalisa Bitcoin, ya kalian pun juga udah bisa punya gambaran terhadap altcoin yang lainnya. Kalau misalnya kita memprediksi Bitcoin kira-kira bisa kuat, bisa bullish, ya biasanya juga yang lain-lain akan ikut tertarik naik gitu. Jadi menurut saya ya kalau udah bahas Bitcoin ya sebenarnya bisa sedikit lah mewakili altcoin yang lain gitu, karena altcoin masih sekarang bergantung sekali dengan pergerakan harga Bitcoin. Semoga menjawab. It's me Putri. Kemudian dari Luciana Oktasari, kok mau tanya, Koko udah berapa lama di dunia trading dan awal belajar dari mana mulainya? Kalau trading saya udah mulai dari tahun 2013, awalnya itu mulainya di forex, kemudian di saham, dan ya belajarnya macam-macam sih guys, otodidak, karena memang saya pribadi juga seneng gitu ya dengan ngeliat-ngeliat chart gitu, analisa. Jadi belajar dari buku-buku, belajar dari internet. Sebenarnya kalau untuk masalah belajar, gini sih guys, sekarang dimanapun kalian bisa belajar, mau dari YouTube juga bisa, mau dari buku juga bisa, atau kalian mau mencari mentor juga boleh. Cuman nanti menurut saya yang paling sulit itu bukan teori tradingnya sih guys, bukan teknik analisanya, tetapi nanti pengalaman kalian yang akan penting. Karena dari pengalaman kalian bisa membentuk psikologi yang bagus untuk trading, itu menurut saya. Mentality juga ya, mentalnya juga nanti kalau misalnya kamu udah pengalaman, udah pernah loss, udah pernah untung, lalu udah pernah melakukan kesalahan ini, kesalahan itu, kalian udah punya pengalaman yang banyak dan mentalitinya udah terbentuk gitu ya. Oke, kita coba cari lagi. Koko dari umur berapa belajar trading dan sudah berapa lama menekuni trading? 2013 mulainya ya, samping Sela. Bakal gede sih ini channel, semangat kok. Ya, terima kasih Yandi Perdana. Bro, gimana caranya mengatasi greed di market setelah taking profit? Maksudnya kalau kamu udah taking profit, kamu greedy pengen masuk lagi atau gimana maksudnya ya? Kalau misalnya kamu udah taking profit, udah semuanya kamu taking profit, lalu nggak ada sisa, tapi harga mungkin terus naik, itu maksud kamu ya? Nah, makanya itu biasanya kita kalau TP itu juga bertahap gitu kalau bisa. Kalau memang kamu long term, ya kan, kamu memang untuk investasi, kamu taking profitnya juga berjangka gitu. Jadi kalau misalnya kamu take profitnya, misalnya Bitcoin di 50.000, kamu taking profit sedikit 20%. Naik ke 60, kamu taking profit lagi 20%. Naik lagi ya kamu taking profit lagi sampai selesai gitu ya. Nah, itu cara yang paling baik menurut saya. Jadi kita juga nggak pusing gitu ya kalau misalnya tiba-tiba kita udah taking profit semua, tiba-tiba malah meroket 2-3 kali lagi. Nah, setidaknya kalau misalnya kamu taking profit yang bertahap, at least kamu masih akan ada koin lah di dalam dan masih bisa menikmati cuannya. Oke? Semoga menjawab Leonardus. Irsyandi Laven, wah pertanyaannya banyak nih. Bang, lo main kripto aja atau ada usaha lain atau ada kerjaan kantor? Usaha sih ada lah guys, cuman ya itu usaha kayak buka toko handphone gitu juga ada. Koin micin apa aja bang yang lo beli, terus lo kenapa lo beli itu? Kalau misalnya koin micin guys, ya itu istilahnya kalau saya pribadi ya, saya sih lebih bilangnya kalau misalnya kamu invest ke koin micin yang baru saja rilis, itu pure gambling sih guys, pure gambling. Jadi usahakan itu pakailah uang yang sangat dingin lah, udah uang dingin banget yang udah nggak kepakai, kamu masukin ke koin-koin micin. Ya memang ada lah sebagian yang bakal survive gitu ya, dan memang ada lah sebagian yang mempunyai utility yang bagus ya gitu kan. Tapi sebagian besarnya itu adalah koin sampah ya, namanya juga shitcoin gitu ya. Koin sampah yang memang sampah. Jadi kita nggak usah berharap terlalu banyak ya, kita taruh aja yang kita sudah siap untuk hilang. Dan ya kalau con ya hoki ya oke, syukuri aja gitu ya. Kalau hilang ya kamu juga nggak masalah karena kamu pakai uang yang sudah siap untuk hilang gitu ya.
Jelasin dikit dong bang, latar belakang lo, misalkan latar belakang pendidikan, berapa lama di dunia trading dan sebagainya. Kalau dunia trading tadi udah disebutin ya, saya mulainya dari 2013 ya. Awalnya karena pertama sih karena coba-coba gitu ya, karena di kampus itu sering diminta untuk pertama kita ditugasin untuk membuka akun saham, lalu mencoba untuk trading saham gitu ya. Dan dari situ saya mulai ngeliat, wah keren juga ya, kita cuma ngeliat layar, analisa, tekan-tekan, lalu kita bisa menghasilkan uang gitu tanpa harus kerja keras, bukan kerja keras sih, tanpa harus kerja berat lah istilahnya gitu ya. Dan ya itu yang membuat saya pertama tertarik gitu ya, dan mencoba untuk belajar. Pertama ya pastinya kalau di awal itu eh, selalu ada kesalahan yang dibuat ya, dan saya juga udah berkali-kali merasakan yang namanya margin call. Kesalahan apapun menurut saya udah lakukan, karena dari tahun 2013 itu saya coba apapun yang ada di internet, yang ada di buku, semua udah saya cobain. Dan ya lumayan lah pengalamannya gitu ya. Kalau latar belakang saya lahir dan besar itu di Pontianak, Kalimantan Barat. Oke, dan sekarang udah lulus kuliah juga, dan jadi sekarang udah mempunyai usaha, dan ya juga investasi dalam kripto, saham, forex juga ada gitu-gitu ya. Mana lagi nih? Mana lagi nih? Sorry ya guys, nggak semuanya saya baca karena mungkin ada yang sama juga, mirip jawabannya. Jadi kalau saya ulang-ulang juga bosan nanti kalian ya. Mantap bang, kalau boleh tahu tinggalnya di mana? Saya di Kalimantan Barat. Oke, Sulikan HTI. Bang, jelasin tentang metode dollar cost averaging. Boleh nggak beli setelah koinnya naik tinggi dari harga pembelian sebelumnya, atau belinya harus di bawah harga pembelian sebelumnya? Ya, intinya kalau dollar cost averaging itu, kalau misalnya kamu masih pusingin harganya naik tinggi dari harus lebih rendah dari pembelian sebelumnya, harus lebih tinggi dari pembelian sebelumnya, itu masih memusingkan menurut saya. Yang saya ajarkan adalah menurut saya kalau misalnya kita masih di dalam bull market, oke, dollar cost averaging saja terus, oke? Dollar cost averaging terus. Misalnya kamu tetapin, kamu mau seminggu sekali berapa, atau sebulan sekali berapa. Kamu nggak usah pusingin harganya naik ke berapa, turun ke berapa, nggak usah dipusingin. Tetap cicil saja. Memang kalau misalnya kamu lebih baik, ya kamu misalnya lagi ada koreksi dalam, kamu masuk lebih banyak, ya juga oke. Cuman ya kalau memang kamu tidak mau pusing, ya sudah, tidak usah kamu lihat lagi harganya. Pokoknya kamu nyicil terus, ya kan? Karena kita tahu ke depannya memang Bitcoin, walaupun nanti ada bear market, ke depannya pasti akan ada bull market lagi gitu guys. Jadi kalau misalnya kamu investasi jangka panjang dan menggunakan sistem dollar cost averaging, resiko paling tinggi buat kalian adalah hanya sangkut gitu di bear market. Oke? Tetapi itu pun tinggal menunggu waktu sebelum Bitcoin kembali ke bull market dan menembus lagi all time high-nya. Kalau ke bear market, teman-teman, kalau terus melakukan dollar cost averaging, harga rata-ratanya kan nanti makin murah. Nah, yaitu cuannya juga makin banyak nanti gitu ya. Dengan metode dollar cost averaging, kapan sebaiknya take profit? Ya, seperti yang tadi saya udah bilang lah ya. Nanti kan mungkin kita akan ngeliat indikator-indikator yang menunjukkan bahwa kita udah dari puncak bull market lah. Nanti pasti ada indikasinya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita udah dekat-dekat di situ, ya sebaiknya kamu udah mulai taking profit. Seperti yang tadi saya bilang juga, take profitnya bertahap gitu ya, 20-20 atau 30-30%, terserah kalian lah, tergantung kalian pengennya seperti apa gitu ya. Oke. Bang, udah sarapan belum? Wah, ini saya rekamnya malam hari ya, jadi bukan sarapan lagi. Ya bang, beli mic. Ya ini udah beli mic kok guys, jadi harusnya udah kelihatan bedanya sedikit ya suara saya. Um, M. Iksan, namanya juga prediksi bisa benar atau salah. Lihat channel 11 selalu optimis BTC bullish sesuai dengan plan B. Aneh, hold aja dah, pusing lihat chart mulu, akhir September baru jual. Ya boleh juga, terserah kamu ya. Indra Gunawan, jomblo atau udah nikah bang? Belum nikah. Sebutkan aset apa aja yang dipegang abang sampai sekarang, apa udah kejual semua?
Belum sih, masih rata-rata saya hold, BNB saya punya, Bitcoin ada, Ethereum. Ya, koin-koin yang misal yang projectnya bagus, yang udah market cap-nya besar rata-rata ya saya punya sedikit lah, ya kan. Dan kemudian selain kripto, investasi di mana aja. Tadi udah disebutin ya, saham juga ada, trading forex ya juga ada gitu ya. Pertanyaan Q&A selanjutnya. Bang Hansen lo saat baru-baru belajar trading pernah rugi berapa? Nah, untungnya guys, ketika saya pertama kali belajar itu, saya tidak masuk langsung banyak gitu guys. Jadi memang karena saya masih tahu saya belum paham apa-apa soal trading, so saya masuknya juga sedikit dulu hanya untuk belajar, oke? Semakin lama saya semakin ngerti, masuknya semakin banyak. Tetapi waktu masuk semakin banyak pun, kesalahan tetap nanti pasti ada guys. Jadi menurut saya dalam trading itu hal paling penting adalah pengalaman juga penting gitu guys. Itu yang membuat kalian nanti mempunyai mental yang bagus dan udah ngerti gitu apa yang nggak boleh dilakukan dalam trading. Pernah rugi berapa? Ratusan juta sih kalau misalnya paling gede ya, kalau kamu tanya ratusan juta itu margin call. Dan itu hanya dalam waktu beberapa minggu saja gitu ya. Dan saya hold beberapa minggu dan itu jatuh terus. Dan ya margin call ujung-ujungnya saya masih ingat, saya duduk di ruang tamu, saya lagi makan sambil ngeliat chart dan turun terus-menerus. Kalau tidak salah itu saya trading gold, oke? Turun terus-menerus dan akhirnya margin call. Makanan saya pun tidak saya makan lagi karena udah tidak nafsu guys. Karena waktu itu hilangnya ratusan juta dan itu berat banget sih karena waktu itu masih muda juga kan dan udah lama banget dari account kecil saya gulung-gulung sampai gede dan akhirnya hilang dalam sekejap. Jadi itu pengalaman yang cukup berat, cuman dari itu ya kita ambil hikmahnya lah, bahwa dari itu kita tahu oh kita nggak boleh ngakuin ini, nggak boleh ngakuin itu, bahwa stop loss harus ada, money management harus ada, bla 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 gitu ya. Oke lah, mungkin sampai di sini dulu guys untuk video kali ini. Kayaknya udah cukup panjang juga, saya nggak tahu udah berapa menit ini. Kalau misalnya teman-teman masih pun punya pertanyaan seputar apapun itu, kalau misalnya mau ditanyakan boleh langsung di kolom komentar di bawah. Nanti kalau misalnya saya buat Q&A lagi, akan saya cari bahannya dari video kali ini. Oke, terima kasih udah nonton sampai selesai dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.